Ya, kita kembali melakukan pendampingan individu yang keenam. Tempat pertama yang akan saya tuju adalah SD Negeri Jerwatu. Pada hari ini, inilah perjalanan saya menuju tempat speed dan kemudian perjalanan dari Dobo menuju ke Jerwatu. Tiba di Jerwatu, berjumpa dengan kepala sekolah dan saya mulai coaching dengan Pak Akbar Sales yang merupakan CGP. Ya, harapannya supaya pendampingan individu yang ke-6 ini Bapak mesti kasih semangat ya Pak. Iya. Pak Akbar, hari ini kita akan ada dalam refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Itu tema dari pendampingan individu yang ke-6, dan fokus pendampingan kita pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan refleksi hasil survei 360 yang sebelumnya di pendampingan 5 saya sudah sampaikan, ingatkan untuk bagikan hasil survei, bagikan kuesioner untuk responden kepada sekolah, rekan sejawat, murid untuk memberikan umpan balik kepada Bapak. Dan sebelumnya kan sudah pernah dilakukan, lalu di pendampingan kemarin juga dibuat lagi. Apa? Yang kedua kita akan lihat tentang perubahan dalam pembelajaran. Ketiga, penilaian pemetaan aset dan persiapan panen hasil belajar di lokus karya 7 ya Pak. Ya Pak, kita akan mulai di tahap yang pertama, survei hasil survei 360. Apakah Bapak sudah memberikan kuesioner itu untuk kepala sekolah dan belum. Itu kapan Pak? Untuk kuesionernya ini karena sekarang kan sudah hari libur ya. Iya. Mungkin pertengahan libur gitu, pokoknya kita juga butuh waktu gitu. Mengisi, ini kan sekarang mereka lagi libur jadi lagi bersenang-senang dulu. Mungkin bisa beberapa hari Ya, beberapa hari ke depan usahakan ya, supaya hasil dari responden baik kepala sekolah, rekan sejawat maupun juga murid, hasil itu Bapak bisa refleksi, membuat hasil refleksinya untuk Bapak apa yang perlu ditingkatkan ya Bapak, dan bagaimana kedepannya, rencana ke depan untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak sendiri dalam sebagai guru penggerak ya Pak. Iya Bu. Iya. Yang kedua kita ke bagian yang kedua, perubahan dalam pembelajaran. Pak Edwin, selama pembelajaran selama 6 bulan ini apa yang dirasakan oleh Bapak terkait dengan kompetensi Bapak? Yang saya rasakan itu sudah mulai terasa, sudah berubah. Yang jadi tadinya malas, tapi setelah mengikuti modul-modul yang sudah dipelajari itu membuat saya lebih bersemangat dengan pemahaman dan pemikiran yang baru, teladan yang baru yang ditanamkan di ruang kolaborasi itu, di diskusi bersama teman kelompok juga, bersama fasilitator. Itu ada banyak sekali motivasi yang dibangun. Ya, jadi tadi yang Bapak sampaikan bahwa sebelumnya itu malas, Ya, malas. Dan setelah mengikuti pembelajaran selama 6 bulan ini yang ditingkatkan adalah kompetensi dalam berkolaborasi dengan teman-teman dalam pembelajaran daring yang fasilitator dan sebagainya Pak. Apakah pembelajaran 6 bulan ini menurut Bapak memuaskan? Sangat memuaskan. Jadi saya belajar itu malas dalam artinya bukan tidak menjalankan tugas, tidak, tapi malas untuk berpikir kritis, malas untuk menumbuhkan kreatif pada anak. Itu setelah pembelajaran ya lumayan sudah sangat baik karena fokus pembelajaran itu hanya kepada apa yang membuat perjalanan selama pembelajaran 6 bulan ini
menantang? Yang yang menantang apa selama 6 bulan ini? yang menantang bagi saya yaitu geografis. Yang pertama itu letak geografis di sekolah saya dengan tempat tinggal saya itu kan jauh kan. Di sini berganti cuaca musim timur musim barat, jadi kita melewati jalur laut. Jadi bagi saya yang menantang itu adalah musim cuacanya. Kemudian keterbatasan media pembelajaran, keterbatasan sumber-sumber belajar juga, karena juga kalau musim hujan begini 4G-nya hilang. Jadi itu menjadi tantangan bagi saya kalau dalam pembelajaran mau mencari referensi yang terbaru, yang bagus-bagus, itu kita menunggu mataharinya cerah dulu baru bisa dapat jaringan yang bagus, 4G-nya juga bagus. Jadi tantangan peta geografis yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua adalah jaringan internet untuk mencari referensi terkait dengan proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, tantangan apa sih yang dihadapi? Tantangan yang saya hadapi itu tentang murid, Bu. Jadi di dalam pembelajaran itu saya menemukan keunikan-keunikan tersendiri yang dimiliki oleh murid-murid tersebut. Ada yang ini berbeda dengan yang sana berbeda dengan yang situ. Semuanya berbeda. Iya Pak, berdasarkan yang Bapak alami, perubahan apa yang terjadi dalam diri murid setelah Bapak belajar 6 bulan ini? Iya. Selain yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada perbedaan karakter ya, minat dan bakat ya, begitu. Begitu Bapak? Iya. Jadi apalagi yang berubah setelah Bapak belajar selama 6 bulan ini? Ada dampaknya? Silakan Pak. Jadi selama saya belajar itu di ruang kolaborasi itu dan terus diterapkan di sekolah itu, anak-anak sebenarnya itu pengen mereka itu pengen mengemukakan gagasan dan ide-ide mereka, tapi awalnya mungkin sudah tertanam rasa takut, rasa malu dalam diri mereka, sehingga mereka tidak berani untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi ketika saya belajar di guru penggerak ini, terus saya sampaikan kepada mereka bahwa tidak perlu takut dengan apa yang kalian punya. Itu adalah ide-ide cemerlang itu diungkapkan saja, karena itu lebih bagus untuk disampaikan agar kami dapat berkolaborasi dengan apa yang menjadi ide kalian. Jadi mereka pengennya apa akan kita laksanakan seperti yang mereka inginkan. Ada perkembangan dari murid ya, mereka sudah punya keberanian, tampil percaya diri juga. Itu saja Pak perubahan yang terjadi pada murid ya setelah belajar dengan pendidikan guru penggerak. Untuk saja persiapan hasil belajar di lokal karya. Untuk tujuh ya Pak, jadi kita sudah belajar 6 bulan ini. Apa ide Bapak untuk persiapan panen hasil belajar di lokal karya 7? Menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan untuk lokal karya 7 ini? Kita panen hasilnya apa? Untuk lokal 7 yang perlu dipersiapkan itu mungkin hasil belajar yang sudah saya terapkan di kelas, misalnya media-media pembelajarannya, apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan pada pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin saya bisa merancangnya kembali, membuat dengan sangat baik dan lebih bervariasi lagi, lebih kreatif lagi dalam membuatnya, terus nanti bisa dikembangkan. Jadi Bapak secara spesifik Bapak mau pamerkan apa di lokal karya 7 itu? Saya catat sekali Bapak Edwin mau pamerkan apa gitu. Mungkin media-media pembelajaran mungkin. Terus jadi Bapak desainer media
kurang lebih seperti gambar. gambar terus ada karena ini kan kelas rendah jadi ada gambar terus ada penomoran sehingga memang yang dilakukan itu yang seperti itu, jadi nanti ditampilkan juga seperti itu. Jadi nanti di dalam gambar itu ada penomoran, bisa murid-murid cocokkan. Iya, Bapak, apakah Bapak bersedia menjadi penyaji dalam kelas berbagi di saat pameran? Siap. Siap ya? Iya. Jadi harapan saya semoga yang tadi Bapak sampaikan itu Bapak persiapkan dan nanti kita pamerkan di logo karya kita. Oke, demikian Pak, terima kasih Bapak sudah berbagi praktek baik hari ini. Terima kasih. Ini merupakan pembelajaran terakhir di pendampingan yang ke-6 pada pendidikan guru penggerak. Selama perjalanan saya ke sini dari TI 1 sampai TI 6, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, saya secara pribadi mohon dimaafkan dan mohon maaf. Kiranya pendidikan guru penggerak selama bulan ini dapat bermakna dalam proses pembelajaran di SD Negeri Jalan. Demikian Pak, selamat siang, terima kasih Pak. Dan inilah proses pemetaan aset sekolah bersama dengan aktor kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan juga beberapa perangkat desa.